Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hijab Stories. Seorang wanita muslimah yang berhijab bukan berarti dia harus menutup diri, tidak bersosialisasi, dan tidak berkarya. Justru sebaliknya, seorang wanita muslimah yang berhijab, dia harus menunjukkan dan mampu menunjukkan bahwa hijab tidak menjadi halangan dalam aktivitasnya. Seorang wanita muslimah yang berhijab harus mampu berkarya dan memberikan kontribusi yang berarti bagi bangsa dan negara. Berbicara tentang karir dan aktivitas, saat ini kita akan ngobrol lebih dalam tentang hijab bersama salah seorang narasumber dalam buku 99 Hijab Stories, Ibu Feni Mustafa, seorang wanita muslimah yang juga pengusaha, pemilik brand ternama Shafira dan juga Zoya. Kita akan ngobrol lebih dalam tentang karirnya dalam dunia hijab dan juga tentang usahanya yang sekarang sudah sangat berkembang pesat. Penasaran? Tetap di Hijab Stories, A Beautiful Spiritual Journey. Siapa tak kenal brand pakaian muslimah populer di Indonesia, Zoya? Namun, siapakah sosok wanita muslimah yang merupakan pemilik sekaligus orang paling berpengaruh terhadap kesuksesan brand tersebut? Ya, ialah Zulfaini Mustafa. Darah kelahiran Sumatera Barat yang telah lama tinggal di Bandung ini memilih untuk menekuni dunia bisnis busana muslimah sejak ia duduk di bangku kuliah. Bisnis ini ia tekuni setelah dirinya memilih untuk beristiqomah berhijab. Pada masa itu, hijab merupakan busana yang dianggap tidak modis sehingga kurang diminati. Karena itulah, pemilik usaha pakaian muslimah ini tertarik menciptakan pakaian muslimah modis. Namun, tetap mengikuti syariat Islam. Ia melakukannya sebagai bentuk dakwah tentang kewajiban menutup aurat. Kini tak hanya Zoya, ibu dua orang anak ini juga mengelola kafe, salon muslimah, serta bisnis lainnya. Sosok Feni Mustafa membuktikan bahwa hijab bukanlah penghalang wanita untuk menekuni dunia bisnis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Baik, Feni? alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Gimana Asad? Alhamdulillah, baik, sehat. Ini lagi apa tadi? Saya lagi sibuk. Ganggu nggak nih? Enggak? Ya, nggak apa-apa. Lagi beres-beres, ada koleksi terbaru di Zoya. Zoya, waduh, Silakan luar duduk. biasa. Oke. Aduh, udah lama nih kita nggak ketemu, Bu ya? Iya, Kangen terakhir sama Ibu. di kafe saya ya, di Di S28 di Bandung, Sulanjana situ ya. Iya. Ibu, apa kesibukannya nih sebagai seorang pengusaha? Ya, sebagai pengusaha semuanya harus Usahakan. diusahakan. Soalnya saya punya beberapa brand di fashion industry ya. Yup. Ya, seperti yang diketahui, Ya, banyak orang tahu Shafira, lah. Shafira, Zoya, Zoya, dan sedang akan namanya Mezora. Mezora. Ya. Kenapa Ibu berbisnis di bidang fashion? Passion atau apa? Passion saya di fashion. Passionnya di fashion, pas ya? Sebetulnya, tapi sebetulnya bukan hanya passion, bukan hanya fashion aja sih. Pada dasarnya mungkin passion saya adalah di entrepreneur. Entrepreneurship. Jadi sejak kapan Ibu mulai berusaha? Sejak saya tingkat 2, 25 tahun yang lalu. 25 tahun lalu, berarti Iya. tahun berapa itu Bu? Tahun? Tahun 1989. Wah, saya baru 2 tahun lahir tuh. Nah, Ibu, oke, ini menarik ya. Ibu tahun 89 berbisnis di dunia fashion muslim, di mana pada saat itu belum banyak yang berani terjun ke bidang itu. Kenapa Ibu berani? Dengan mendirikan Zoya, Shafira ya, tentu yang pertama ya. Pada dasarnya sih awalnya aku tidak berpikir bisnisnya ya, tapi passion saya sebetulnya di kegiatan sosial. Tapi kemudian pada waktu itu kita mulai berbusana muslim, ternyata tidak semudah seperti kita pakai baju biasa ya. Iya, betul. Kurang dihargai, kurang diterima. Wah, ini kayaknya saya harus membantu uhti wanita-wanita yang ingin memakai busana muslim supaya bisa diterima dan dihargai bajunya. Akhirnya lahirlah Shafira. Akhirnya lahirlah Shafira dan kemudian 12 tahun kemudian lahirlah Zoya. Zoya. Nah, Zoya juga lagi sangat berkembang ya kalau saya lihat. Alhamdulillah Zoya sangat berkembang. Kita mempunyai 117 store. Wow, subhanallah. Kalau Shafira sendiri berapa banyak? Shafira itu store-nya itu sekitar 24 di kota-kota besar di Indonesia. Dan apa target
atau visi misi Ibu sebenarnya saat mendirikan Shafira dan Zoya? Ada visi besar atau? Pertama ya, tahun pertama saya mendirikan Shafira, saya ingin busana muslimah itu bisa diterima dan dihargai oleh oleh masyarakat. Terus 10 tahun kemudian, setelah bisnisnya lumayan berkembang, saya ingin membuka lapangan kerja sebanyak mungkin di bidang fashion industry. Dream saya setelah saya sering melihat berkunjung ke berbagai negara, saya melihat bahwa Indonesia ini adalah selain masyarakat Islamnya juga banyak, pemakai busana muslimahnya juga banyak, dan di sini desainer banyak juga gitu ya, dan berkembang. Bisa dilihat menurut saya seluruh dunia itu yang paling berkembang fashion industri busana muslim modernnya adalah Indonesia. Kemudian saya ngobrol sama teman-teman di APPMI, ngobrol sama teman-teman media, harusnya Indonesia itu menjadi kiblat mode busana muslim dunia gitu. Nah, kemudian saya bersama teman-teman sounding ke pemerintah, dan alhamdulillah ini sudah jadi program pemerintah. Oke. Indonesia menjadi kiblat mode busana muslimah dunia di tahun 2020. Targetnya seperti itu ya? Iya. Ini menarik banget Ibu, dan mungkin setelah ini kita ngobrol tentang kisah berhijab Bu Feni, tapi setelah pesan berikut ini ya. Pemirsa, tetap di Hijab Stories, A Beautiful Spiritual Journey. Bagaimana, apa sih tips sukses Ibu bagi para wanita ya khususnya yang ingin berbisnis, berwirausaha? Ya, pada dasarnya semua orang kan sama ya, punya waktu 24 jam. Betul. Nah, tergantung prioritasnya apa dan apa yang paling dia inginkan lakukan pada hari itu atau bulan itu atau tahun itu atau jangka panjangnya seperti itu. Dan saya sendiri sih gimana ya, karena passion saya di entrepreneur gitu, sehingga kalau ada tantangan itu malahan saya semangat untuk mencari solusinya, bukan mundur ya, bukan surut seperti itu mungkin. Dan saya pikir apapun yang kita telateni, insya Allah Allah akan kasih jalan keluar ya. Kasih jalan keluar dan ada kemudahan. Alhamdulillah. Dan Ibu Feni sendiri sejak kapan berhijab? Mungkin orang banyak yang mau tahu ya. Iya, saya berhijab mungkin sudah lama ya, sekitar 26 tahun yang lalu saya berhijab. Dan saya mendirikan Shafira 25 tahun. Oh, berarti setelah 1 tahun berhijab? 1 tahun berhijab. Mendirikan Shafira? Ada inspirasinya waktu berhijab dulu? Kan dulu jarang Bu. Iya. Tahun 88 berarti ya? Betul. Saya dulu itu juga belum paham. Pada waktu awal saya paham itu ikut pengajian di Masjid Salman ITB. Terus kita diskusi, kita buka Qur'annya, kita buka hadisnya, terus kemudian baru saya tahu, oh jadi wanita itu pakaiannya itu harus menutup aurat ya. Itu sudah menikah atau belum? Belum, masih baru SMA dulu ya. SMA kelas 3 saya masuk Masjid Salman. Terus kemudian tingkat 1 saya berbusana muslim, tingkat 2 saya mencoba menjadi entrepreneur. Apa tantangan terberat saat itu waktu berbusana muslim? Itu tahun 88, masih zaman Orde Baru, di mana banyak halangan untuk berhijab, saya rasa. Betul. Nah, untuk menjelaskan ke masyarakat juga nggak mudah gitu. Jadi maka lahirlah brand namanya Shafira ya. Kalau kita lihat kan Shafira ini nggak labelnya tuh Islam banget gitu ya. Karena pada waktu itu kalau kita kasih brand namanya misalnya yang agak gitu, Islam banget gitu, biasanya belum apa-apa udah nggak boleh sama pemerintah. Jadi kita bikin tulisannya Shafira sehingga juga enak lah untuk memulai dakwah di bidang busana muslim, tidak langsung kita merasa berperang gitu dengan orang-orang yang tidak berseberangan lah cara berpikirnya dengan kita. Dan bagaimana Ibu melihat tren fashion waktu zaman Ibu pertama kali membangun Shafira dan sekarang?
pada waktu itu selain juga belum ada internet yang luas kayak gitu ya, jadi informasi tuh kebanyakan dari majalah-majalah fashion seperti itu ya, mengenai desain-desain terbaru, color-color terbaru atau tekstil terbaru gitu. Kalau sekarang kita buka Google udah bisa dapat informasi yang banyak. Jadi Ibu selalu update ya dengan perkembangan Iya. fashion terbaru dan coba dimasukkan ke lining bisnis yang Ibu sedang Betul. jalankan. Dan dikombin dengan produk-produk bangsa kita juga. Wah, keren. Ibu, sekarang kita mau ngobrol dengan Ustadz Khalil tentang hijab dan juga bagaimana dia melihat perkembangan hijab sekarang. Tapi Ustadznya lagi di tempat lain. Kita ngobrol dengan Skype, Ibu, dengan handphone ya. Assalamualaikum Ustadz Khalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sama Ibu Feni Mustafa, pengusaha kita nih Ustadz. Ustadz, kita ingin bertanya pada Ustadz, ingin minta tausiahnya tentang pendapat Ustadz mengenai sosok seorang Ibu Feni Mustafa, muslimah, berhijab, seorang entrepreneur, Ustadz. Silakan. Karena sebenarnya kalau kita melihat perempuan pengusaha itu tidak asing lagi di dalam Islam. Istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijah namanya, itu adalah seorang pengusaha sukses kaya raya yang beliau juga menjadi penyokong dan pendorong terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan usaha Ibu Feni perlu kita juga cermati dan perlu kita tiru, karena beliau berusaha itu tidak hanya sekedar untuk mendapat uang, untuk mengkayakan diri, atau hanya untuk memutar ekonomi keluarga. Tapi lebih dari itu, usaha beliau bagaimana memberikan nilai plus kepada masyarakat, yaitu berupa pakaian. Dan pakaian pun pakaian muslimah yang harus menutup seluruh aurat. Disinilah Ibu Feni berusaha untuk mengenalkan identitas seorang perempuan muslimah dengan berpakaian muslimah, tetapi juga tidak menghilangkan keindahan berpakaian itu. Oke, lalu bagaimana tanggapan Ustadz tentang kodrat wanita, Ustadz? Yang biasanya kan tugasnya di rumah mengurus anak, tapi Ibu Feni ini dia seorang pengusaha yang banyak bidang bisnisnya. Gimana, Ustadz? Silakan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan di dunia ini berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada benar, ada salah, ada laki, ada wanita. Itu yang tidak boleh dirubah kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan tidak boleh dirubah menjadi laki-laki, laki-laki juga tidak boleh merubah diri menjadi perempuan. Tetapi berkenaan dengan kiprah kemasyarakatan, membantu masyarakat, berjuang untuk kebaikan masyarakat, itu tidak ada bedanya laki dan perempuan. Hanya saja kodrat perempuan lembut, cantik, sementara laki-laki itu agung, tampan. Itulah kodratnya. Tetapi untuk berbisnis itu tidak ada pemilahan antara laki-laki dan perempuan. Itu sama saja antara laki dan perempuan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa kita diupayakan untuk menjadi pengusaha. Alaikum bittijarah fa innaha tis'ata a'syari rizki. Hendaklah kita, Anda semua itu berupaya, karena 90% dari jalurnya rezeki melalui berupaya. Dan mudah-mudahan kita dapat menjalankan perintah Allah berupa hijab dan perintah-perintah lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih banyak Ustadz Khalil atas tausiahnya, sangat bermanfaat ya Bu ya. Iya, makasih Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya dengar sudah keluar negeri juga untuk ininya, fashion show dan lain-lain. Ada pengalaman menarik pasti nih, kalau keluar negeri kan banyak cerita-cerita tuh. Kalau Ibu apa nih yang paling berkesan? Kenapa saya pingin banget promosi Syafira dan Zoya ke luar negeri? Itu sekitar 15 tahun yang lalu mungkin ya, udah lama ceritanya. Dia tanya,
kamu kenapa pakai scarf seperti ini? Di mana nih? Negara mana ini? Di Swiss Oh, di ya. Swiss. Ha? Kamu kenapa pakai scarf seperti ini? Botak ya? Gitu. Oh enggak, saya Muslim, saya menutup aurat saya bilang gitu. Oh, bukannya harus hitam, dia bilang. Oh, karena negara Arab hitam semua ya. Mungkin begitu ya. Mereka berpikir kalau wanita Yup. Islam itu bajunya harus hitam. Hitam. Saya bilang tidak harus hitam. Ini baju saya ini batik, saya bilang tuh. Dan di dalam Islam yang penting kita menutup aurat, mau warnanya seperti apa, desainnya seperti apa, itu bisa kita pilih. Iya. Dan sebagai wanita modern, saya juga ingin kelihatan fashion gitu. Iya, betul. Oh begitu bagus ya, katanya gitu. Oh, menarik. Nanti kalau saya ke Indonesia saya mau beli scarfnya. Dan bagaimana Ibu melihat apa yang Ibu perjuangkan ya? Zoya Syafira sudah berkembang sedemikian hebat, sudah berkembang sangat pesat. Bahagia atau Ibu masih punya impian lain? Bahagia, bersyukur, ya seperti dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman ya. Iya. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Saya merasa makin kita bersyukur, makin saya bersyukur, banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada saya seperti apa ya, seperti tidak terhingga lah, Banyak tidak banget terhingga, lah, ya. banyak banget. Sehingga kadang-kadang ya, kalau misalnya saya ada masalah, terus saya nggak punya solusi, tiba-tiba solusinya juga ada gitu. Oh. Karena saya yakin banget bahwa kalau kita yakin Allah akan menolong, maka Allah juga akan menolong kita gitu ya. Iya. Dan dalam hidup ini saya sangat bersyukur dengan karunia yang diberikan oleh Allah, baik itu karir, keluarga, dan hal-hal lain lah. Alhamdulillah. Terakhir, notes dari Bu Feni di buku 99 Hijab Stories. Hijab bukanlah halangan bagi wanita untuk berkarya. Seorang wanita tidak akan hilang kecerdasannya hanya karena berhijab. Justru dengan hijab, wanita akan dihormati dan dinilai berdasarkan karyanya. Betul. Gimana? Saya ingin sekali internasional ya, masyarakat dunia melihat kalau orang yang berbusana muslim itu cerdas Yap. dan produktif gitu ya, dan bermanfaat lah bagi. Jadi bukan berarti karena ditutup palanya, otaknya pun ketutup gitu ya. Bukan karena begitu. Dan kita harus buktikan sehingga orang melihatnya, oh ya gitu, bahwa orang-orang muslim yang memakai busana muslim itu punya karya yang baik dan bisa dihargai di internasional. Jadi seorang wanita muslimah pun dia mampu berkarya. Betul. Dan hijab tidak akan menghalangi aktivitasnya dalam Betul. berkarya. Itu yang Ibu lakukan selama Betul. 26 tahun menjadi seorang Saya wanita. ingin selalu melakukan hal itu Luar biasa. sepanjang hidup saya sebagai ungkapan terima kasih saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan banyak sekali kenikmatan. Bu Feni, terima kasih banyak untuk waktunya. Salam untuk suami dan anak-anak. Mangga. Salam juga buat istri ya. Siap. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hijab adalah menutupi hal-hal yang itu tidak perlu dibuka. Jadi ada suatu dalam diri kita yang harus kita tutupi, oleh Islam diperintahkan untuk ditutupi, maka disebut dengan hijab. Biasanya para ulama menggarisbawahi bahwa hijab itu dari kepala sampai menutupi ke dadanya. Ini perintah di dalam Islam, dan ini untuk menunjukkan bahwa Islam memelihara terhadap kehormatan wanita, bukan memperkerdil atau membatasi terhadap wanita. Wanita di dalam Islam sesuatu yang terhormat dan sesuatu yang akan melahirkan generasi. Maka yang lahir dari orang yang terhormat, maka akan lahir orang yang terhormat juga. Bagi kita yang masuk Islam, maka berarti harus menerima terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah berhijab. Mari kita bersama melaksanakan perintah Allah karena kita sudah yakin dengan memeluk Islam bahwa ajaran-ajaran Islam adalah ajaran yang terbaik. Nah, bagi kita umat Islam, kita mengikuti perintah Rasulullah SAW, bagian dari untuk melaksanakan pertama ibadah kepada Allah, yang kedua untuk identitas kita, yang ketiga untuk melindungi kita. Kita bisa lihat fenomena di masyarakat ketika orang berjilbab
insya Allah kita akan lebih segan. Ketika orang memakai jilbab, berkerudung, berjilbab, berpakaian sopan, insya Allah cara kita menghadapinya, cara kita menyapanya juga dengan sopan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan syariahnya, diantaranya adalah berhijab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.